Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan keistiqomahan oleh Allah dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Iliyin pada kesempatan subuh kali ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 217, halaman 34, Al-Baqarah ayat 217. Kita bahas tajwidnya sebagian saja karena cukup panjang nih ayatnya. Yas'alu mantabi waw anish idgham samsiyah atau alif lam samsiyah, pakai sya itu Pak, bukan anis tapi anish, karena kalau pakai sin itu artinya bisa ini lalai gitu. Sahar itu bisa lalai, bisa juga ini berjaga malam gitu. Jadi pakai sya, anish syahril alif lam qamariyah atau idhar qamariyah, kebalikan dari alif lam samsiyah. Haro mantabi'i alif, kita mantabi'i alif, ling ikhfa hakiki atau ikhfa abad. Kasratain ketemu dengan fa secara terpisah, jadi betul-betul dibaca samar, tahan dua ketukan biar terdengar samar. Fi, kalau berhenti di situ huruf h-nya disukunkan. Fi, kan ada waqaf sili, boleh berhenti, boleh bersambung, tapi bagusnya berhenti. Kul kita mantabi'i alif, lung ifa hakiki atau ifa abad. Fi mantabi'i ya, hi-nya jangan dibaca panjang gitu, jangan dibaca madsilah qasirah, karena sebelum huruf h huruf mati. Jadi jangan fihi ya. Fihi kabi, nah, kabi mantabi ya. Kalau seandainya mau berhenti di situ, kul kita lum fihi kabir. Wasaddun idhar khalqi. Ang nun mati ketemu sin ifa hakiki. Kenapa ini tadi sodun dalnya domatain? Karena sebetulnya itu kan
ini kalau dalam ilmu qiraah itu ada yang dihadaf di situ atau diperkirakan gitu ya. Ada yang dihadaf, yang diringkas. Itu kata annas ya, wasaddun nas. Dan itu bisa mengetahui jika dikaitkan dengan ayat lain. Karena di ayat lain itu ada kata-kata annas itu, wasaddun nas. Wasaddun nas. Sehingga ini dalnya didomatain gitu, sehingga bunyinya itu menjadi idhar. Wasaddun, idhar khalqi, nun mati ketemu ain. Ang ifa hakiki, nun mati ketemu sin. Sabi matabi'iyya, lillah tarkik, lafzul jalalah didahului oleh kasrah, jadi dibaca tipis. Waquf rum iklab, domatain ketemu dengan ba. Biasanya oleh penulis Al-Qur'annya dibubuhi huruf mim kecil di situ untuk memudahkan kita saja membaca. Bihi, nah, kalau yang ini hi-nya dibaca panjang karena sebelum huruf h huruf hidup ya, sehingga menjadi mad silah qasirah, baca panjang dua ketukan. Bihi, nah, wal alif lam qamariyah, masjidil alif lam qamariyah, haro mad tabi'i alif, wa ikhra pakai kha, jangan ikhra. Kalau pakai h itu artinya sempit. Nah itu. Kalau pakai kha artinya keluar atau mengeluarkan. Ikhra. Ra mad tabi'i alif, ahlihi, nah mad silah qasirah. Hi-nya dibaca panjang dua ketukan atau satu alif. Minhu, nun mati ketemu dengan h. Jadi dibacanya itu dibaca idhar tapi sepintas saja, nggak usah nggak usah gitu. Minhu, lalu hu-nya dibaca pendek, dibaca qasar karena sebelum huruf h huruf mati. Akbaru ingda, ihfa tapi ihfanya sepintas saja, jadi nggak usah nggak usah begitu. Akbaru indallah, tafhim. Wal alif lam qamariyah, fitnatu ak, jadi jangan ak, kan kaf itu bukan huruf qalqalah. Allahu akbar, nah ya, jangan begitu. Kaf bukan qaf, nggak pakai iya juga gitu. Setelah hamzah nggak ada iya-nya, jadi jangan aikbar, Allahu aikbar, kan nggak ada iya-nya. Itu seringkali ketika adzan itu aikbar, atau ketika takbiratul ihram Allahu akbar, atau ketika takbir Idul Adha, Idul Fitri, nggak ada iya-nya setelah hamzah itu. Akbaru minal alif lam qamariyah qatl, itu kalau mau berhenti di situ lamnya disukunkan. Ikhwan fiddin arsadakumullah. Al-Baqarah 217 ini sering dikatakan sebagai
ayat tikror ya. Ayat tikror itu ayat yang boleh dikatakan disebut pengulangan gitu. Kenapa disebut pengulangan? Karena dalam ayat sebelumnya kan apa yang dibahas di Al-Baqarah 217 ini pernah dibahas dalam ayat-ayat sebelumnya, Pak. Seperti dalam Al-Baqarah ayat 191 itu membahas pembahasan yang sama. Al-Baqarah 191, 92, 93, 194. Nah, itu membahas tentang pembahasan yang sama atau mirip lah, membahas tentang pembahasan yang mirip dengan Al-Baqarah ayat 217. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Ini luar biasanya, ini kan termasuk ayat soal ini. Ayat soal itu ayat yang di dalamnya berisi tentang dialog ya, tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentu ini kan merupakan sebuah motivasi juga kepada kita gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita pun rajin bertanya berkenaan dengan urusan-urusan agama. Kita sering bertanya berkenaan dengan bagaimana keilmuan kita tentang Islam ini. Nah, yang sering ditanyakan oleh umat Islam hari ini atau hampir sebagian besar umat Islam ketika bertanya gitu, kepada Rasulullah, kepada para kiai, para ulama hari ini, pertanyaannya itu bukan seputar ilmu agama gitu. Pertanyaannya itu bukan seputar tentang ilmu keislaman, tapi pertanyaannya itu seputar keduniaan gitu. Kan begitu Pak Ustadz, kumahanya carana supaya lulus ujian. Pak Ustadz, kumahanya supaya dagang telaku. Pak Ustadz, kumahanya supaya gampang menang jodoh gitu. Jadi pertanyaannya pertanyaan duniawi, bukan tidak boleh gitu. Cuman kan tugas seorang nabi itu kan, termasuk ulama itu kan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Idealnya orang itu bertanya itu tentang hal-hal yang sifatnya agama gitu, ukhrawi. Walaupun boleh saja bertanya tentang duniawi. Jadi yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa? Anisahri'an, tentang as-sahri, bulan al-harami, haram. Kita ling berperang fihi, di dalamnya. Jadi dulu para sahabat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang bulan haram, atau lebih lengkapnya tentang berperang di bulan haram. Nah, dalam ayat sebelumnya kan 194 udah tuh, as-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Ada kemiripan, Pak, atau boleh dikatakan bahwa
Al-Baqarah 217 ini berkaitan erat dengan Al-Baqarah mulai 191 sampai 194. Qulna, katakan olehmu wahai Muhammad. Dan ini kemarin kita sampaikan, di situ ada wakaf Pak, kita lingfi, ada wakaf di situ, ada tanda berhenti. Oleh para ahli qiraah itu mereka mengatakan itu menunjukkan bahwa adanya jedah waktu ketika para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah untuk persoalan-persoalan yang sifatnya baru, maka Rasulullah pun tentu meminta waktu untuk memberikan jawaban. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri kan harus bertanya dulu kepada Allah. Jadi pertanyaan para sahabat itu ditanyakan langsung oleh Rasulullah kepada Allah, tidak ujug-ujug menjawab. Nah, sehingga setelah Allah itu menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, baru kul, katakan olehmu wahai Muhammad, kul ya Muhammad, jawab olehmu wahai Muhammad, atau jelaskanlah olehmu wahai Muhammad, qitalun, berperang, fihi. Nah, maksudnya hi di sini kan domir itu Pak, domir itu kata ganti. Fihi maksudnya fi syahril haram, katakan bahwa berperang di bulan haram itu kabir, itu dosa besar Pak. Nah, ini kata kabirnya menggunakan sigah mubalaghah. Berperang di bulan haram itu dosa besar. Apa saja bulan haram itu? 1 bulan Zulqa'dah, 2 bulan Zulhijjah, 3 bulan Muharram, 4 bulan Rajab. Nah, berperang di 4 bulan itu dosa besar Pak, dosa besar. Jadi sebetulnya berperang di 4 bulan itu tentu dilarang, diharamkan, dan termasuk dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena menggunakan sigah mubalaghah kabir. Nah, tetapi kan di situ ada koma tuh Pak, ada tanda berhenti. Makanya itu pentingnya mengetahui tanda baca itu bukan hanya sebatas kita itu dianjurkan berhenti, tetapi tanda baca itu akan berkaitan dengan penafsiran nantinya Pak. Sekali lagi, tanda baca itu ada kaitannya dengan penafsiran. Jadi mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang berperang di bulan Muharram. Berhenti itu. Jawab olehmu wahai Muhammad, berperang di 4 bulan Muharram itu dosa besar. Harus berhenti itu Pak. Atau idealnya berhenti, biar mudah untuk memahami itu. Baru tadi dilanjutkan pembicaraannya. Wasaddu, nah, wa dan saddu, atau sedangkan saddu. Tadi kita katakan para ahli tafsir mengatakan bahwa di situ dalam penafsiran biasanya dibubuhi kata annas. Wasaddun nas. Kenapa? Karena di ayat yang lain ada kata annas. Wasaddu, dan menghalang-halangi atau sedangkan menghalang-halangi. Menghalangi siapa? Annas, manusia. Angsabilillah, dari jalan Allah,
wa kufrun dan juga kufur, bihi maksudnya billahi kepada Allah, wal masjidil haram, dan menghalang-halangi manusia dari memakmurkan Masjidil Haram, wa ikhraju dan mengusir ahlihi para penduduknya, minhu. Minhu itu secara sekup kecilnya dari Masjidil Haram, secara lingkup besarnya dari Mekah Al-Mukarramah, dan mengeluarkan para penduduknya dari kota Mekah, akbar. Itu jauh lebih besar dosanya itu, larangannya itu jauh lebih besar indallahi, di sisi Allah. Tadi yang pertama kan kabir, dosa besar Pak, sangat besar. Kalau yang ini menggunakan akbar, superlatif gitu Pak, lebih besar dari yang sangat besar gitu Pak, lebih besar dari yang sangat besar gitu. Jadi begini nih, berperang di 4 bulan yang diharamkan oleh Allah untuk berperang. Kalau diharamkan oleh Allah untuk berperang, berarti kan harus dihormati, harus dimuliakan 4 bulan itu. Nah, salah satu bentuk pemuliaannya, Allah turunkan aturan larangan untuk berperang gitu, di 4 bulan haram itu. Bahkan Allah tegaskan berperang di 4 bulan haram itu dosa besar gitu. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, menghalangi manusia masuk Islam gitu, menghalangi manusia untuk mengikuti seruan Rasulullah, wa kufrun bihi, dan melakukan kekufuran kepada Allah, menyembah kepada selain Allah, menyembah berhala Lata, Uzza, Manat kalau waktu itu, atau melakukan penentangan terhadap Allah, wal masjidil haram, dan juga melarang manusia, menghalangi manusia dari memakmurkan Masjidil Haram, wa ikhrajun ahlihi minhu, dan mengusir para jamaahnya, mengusir para penduduknya dari Masjidil Haram, khususnya umumnya dari Mekah Al-Mukarramah, akbaru indallah. Itu dosanya jauh lebih besar. Wal fitnatu, dan fitnah itu, ini fitnah ini kembali kemana? Fitnah ini kembali kepada yang tadi kita sebutkan. Secara garis besar ada 4 fitnah yang sudah disebutkan itu. 1, saddun nas an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Yang kedua, wa kufrun bihi, kufur kepada Allah. Yang ketiga, wal masjidil haram, menghalangi manusia dari memakmurkan Masjidil Haram. Yang keempat, wa ikhrajun ahlihi minhu, mengusir para penduduknya dari tanah haram. Nah, itu fitnahnya itu Pak. Jadi yang disebut dengan fitnah itu kan bukan hanya sebatas menuduh orang tanpa bukti, bukan hanya begitu. Itu salah satu di antara fitnah saja. Itu fitnah kecil itu Pak. Jadi kalau menuduh orang tanpa bukti boleh dikatakan kategorinya fitnah kecil.
Tapi kalau menghalangi manusia dari jalan Allah, melakukan kekufuran, kemudian menghalangi dari memakmurkan Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari kota Mekah, itu fitnah yang sangat besar. Makanya menggunakan akbar. Di wal fitnah itu, dan fitnah-fitnah tersebut akbaru, jauh lebih besar, minal qatl, daripada berperang di bulan haram. Nah, tadi kita katakan bahwa ini kan termasuk tikror. Kenapa? Karena dalam ayat sebelumnya hal seperti itu sudah disampaikan, atau ada ungkapan yang mirip lah, yang hampir sama dengan itu, seperti dalam Al-Baqarah 191 ya. Wal fitnatu asaddu minal qatl, itu. Jadi kalau di Al-Baqarah 191 redaksinya itu asaddu, wal fitnatu asaddu minal qatl. Kalau di sini wal fitnatu akbaru minal qatl. Nah, sehingga dari ungkapan ini oleh para ulama diambil istinbat hukum bahwa perang dalam Islam itu kalau dalam rangka defensif ya, perang di bulan haram, kalau dalam rangka membela diri, nah itu, membela diri dalam arti membela agama, membela negara, membela umat Islam, sekalipun di bulan Muharram, bahkan sekalipun di Masjidil Haram, itu dibolehkan. Tapi tadi dalam rangka defensif, membela diri. Tetapi Islam tidak, atau Islam melarang gitu. Kalau berperang di bulan Muharram itu memulai. Jadi umat Islam dulu yang memulai berperang gitu. Sementara orang-orang kafirnya tidak memulai berperang. Nah, itu dilarang. Jadi kalau dalam rangka mempertahankan diri itu diperintahkan atau minimnya dibolehkan, tetapi kalau dalam rangka memulai itu dilarang. Alasannya apa? Karena kalau orang-orang kafir menyerang umat Islam di bulan Muharram, sementara umat Islamnya diam saja, maka akan terjadi kerusakan yang jauh lebih besar. Nah, ini kalau kita lihat nih asbabun nuzul ayat ini, dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberangkatkan pasukan, dikatakan pasukan kecil lah Pak, karena dianggap perang ini perang yang biasa-biasa saja. Dikirimlah pasukan kecil di bawah komando Abdullah bin Jahsy, seorang sahabat yang dipilih oleh Rasulullah itu Abdullah bin Jahsy untuk memimpin pasukan itu. Nah, di perjalanan itu ada yang mengganggu. Dalam arti mengganggu itu mengganggu yang mengancam keselamatan pasukan itu. Namanya itu Amr bin Hadrami itu. Namanya itu Amr bin Hadrami. Nah, yang tentu saja apa yang dilakukan oleh Amr bin Hadrami ini ya tadi melakukan fitnah-fitnah yang tadi, Pak. Bahkan jauh sebelumnya Amr bin Hadrami itu dikenal sebagai orang yang selalu menghalangi manusia dari jalan Allah, banyak melakukan kekufuran-kekufuran. Bahkan dia pun adalah orang yang mengusir Rasulullah dan para sahabat dari kota Mekah gitu. Ketemu tuh dengan Amr bin Hadrami itu.
Maka dibunuhlah Amr bin Hadrami itu oleh pasukan Rasulullah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy itu. Dan pada saat itu mereka tidak tahu kalau seandainya itu sudah memasuki awal bulan Rajab itu. Jadi mereka tidak sadar kalau seandainya mereka membunuh Amr bin Hadrami itu sudah memasuki permulaan bulan Rajab. Kan Rajab itu salah satu bulan yang diharamkan untuk berperang. Nah setelah sadar, oh ini sudah masuk bulan Rajab nih, kita berarti melakukan dosa besar gitu. Karena dalam keyakinan orang-orang dahulu pun sebelum Rasulullah diutus, 4 bulan itu oleh mereka dihormati, tidak boleh berperang gitu. Jauh sebelumnya pun begitu. Nah maka hal itu ditanyakanlah kepada Rasulullah untuk mendapatkan jawaban atau kepastian dari Rasulullah. Turun nih ayat ini nih, turun. Jadi ayat ini diturunkan bukan asal-asalan ini. Ayat ini justru diturunkan oleh Allah itu untuk menjawab sebuah persoalan besar, sekaligus meluruskan pemahaman umat Islam. Karena waktu itu para sahabat itu merasa berdosa, merasa berdosa kalau seandainya mereka itu berperang di bulan 4 bulan yang diharamkan itu. Sehingga ketika orang-orang kafir hendak menyerang Islam pun mereka itu berat untuk memberikan perlawanan itu, takut berdosa gitu. Nah makanya muncul nih, turun ayat ini, wal fitnatu akbaru minal qatl. Kita lanjutkan, wala yazaluna, dan mereka senantiasa, atau kalau secara letterlek begini, wala wa dan la tidaklah yazaluna berhenti. Mereka tidak akan pernah berhenti. Siapa? Orang-orang kafir, Pak. Atau bisa dimaknai orang-orang kafir itu akan senantiasa yuqatiluna, memerangi kalian, yuqatiluna, memerangi kum, kalian, hatta sehingga yaruddu, mereka mengembalikan kum, kalian, angdinikum, dari agama kalian. Kan di ayat lain itu walan tardo ankal yahud walan nasoro hatta tatabi amilatahum. Itu masih Al-Baqarah, nanti ketemu itu. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu sekali-kali tidak akan pernah ridho membiarkan kalian sehingga kalian itu mengikuti milah mereka. Nah di sini ungkapannya mereka tidak akan pernah berhenti, orang-orang kafir Arabi memerangi kalian sampai mereka itu bisa memurtadkan kalian. Yaruddu itu murtad, itu memurtadkan kalian, mengeluarkan kalian angdinikum, dari din kalian. Ini istata'u, in jika istata'u, mereka itu mampu. Nah, ini sebetulnya nih ungkapan yang terakhir nih Pak, ini istata'u, kalau mampu, gitu Pak. Itu sebetulnya sebuah ungkapan yang memberitahukan kepada kita mestinya orang-orang kafir itu tidak mampu gitu, mestinya Pak. Makanya ungkapan ini disimpannya di awal, di akhir gitu.
Kan sering di kita juga sering. Sokwe udang saya, sokwe elehkeun saya, lamun mampu gitu. Kan gitu Pak. Jadi ini tahu seandainya mereka itu mampu. Ini memberikan sebuah isyarat mestinya orang-orang kafir itu tidak mampu untuk memerangi dan mengeluarkan umat Islam dari agamanya. Dan itu dibuktikan pada zaman Rasulullah. Jadi di zaman Rasulullah itu dibuktikan di mana orang-orang kafir itu tidak mampu memerangi Rasulullah dan para sahabatnya, tidak mampu memurtadkan Rasulullah dan para sahabatnya dari agamanya. Ini salah satunya bisa dilihat umpamanya dalam surat Al-Maidah itu Pak. Al-Maidah ayat ketiga itu halaman 107 itu. Halaman 107 Al-Maidah ayat ketiga. Nah itu kan di penghujung ayat, pertengahan ayat lah. Awalnya kan hurrimat alaikumul maitatu. Ini sering disebut sebagai ayat terakhir nih Pak, yang Allah turunkan kepada Rasulullah itu, yang al-yauma akmaltu. Nah itu Al-Maidah ayat 3 itu Pak, hampir di akhir itu, di penghujung ayat ada begini bunyinya, fala tahsauhum wahsauni, atau al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsauhum wahsauni. Pada hari ini orang-orang kafir berusaha berputus asa. Hari ini orang-orang kafir putus asa min dinikum, dari memerangi agama kalian. Fala tahsauhum, maka kalian jangan takut kepada mereka, wahsauni, tapi takutlah kepada aku. Jadi dulu orang-orang kafir itu putus asa memerangi umat Islam itu. Sekalipun waktu itu jumlah umat Islam itu awal-awalnya kan sedikit sekali itu. Sedikit sekali. Tapi dengan jumlah yang sedikit, apalagi ketika jumlahnya sudah banyak, mereka itu putus asa. Berbeda Pak dengan hari ini Pak, kan gitu ya. Atau bisa dilihat umpamanya dalam ayat yang lain nantilah di rumah itu Al-Fatah umpamanya. Dalam surah Al-Fatah sekitar ayat 28. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Itu kan sering dibaca oleh khatib itu. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Rasulullah bil huda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Nah, supaya Islam itu bisa mengalahkan atau bisa menenggelamkan agama-agama yang lain, sehingga yang nampak itu hanya Islam. Itu di zaman Rasulullah dan para sahabat hal itu terbukti Pak. Kenapa? Karena mereka orang-orang kafir tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk memerangi, apalagi sampai mengeluarkan umat Islam dari keislamannya. Tetapi berbeda hari ini, jangankan di negeri-negeri yang muslimnya minoritas, di negeri yang muslimnya mayoritas saja mereka mampu memerangi umat Islam.
Mereka mampu memurtadkan umat Islam. Apalagi di negeri-negeri yang muslimnya itu minoritas. Kita lanjutkan nih. Waman dan barang siapa yartadid, yang murtad. Nah, murtad itu apa? Keluar dari ajaran Islam, Pak. Dia menolak ajaran Islam. Bukan tidak melaksanakan ajaran Islam, menolak ajaran Islam. Kan ada orang yang tidak melaksanakan ajaran Islam karena kebluk gitu, malas. Itu dosa besar. Orang tidak zakat, tapi dia yakin zakat itu wajib. Tapi karena pelit, karena malas, dia tidak mau zakat. Itu dosa besar. Tapi kalau orang itu tidak zakat karena dia tidak percaya zakat itu perintah Allah, dia murtad itu, Pak. Dia keluar dari ajaran Islam. Nah, bagi orang yang murtad itu kalau diberlakukan ini sistem Islam, itu biasanya diberikan waktu 3 hari. Jadi orang yang murtad dari Islam itu diberikan waktu 3 hari untuk bertaubat, Pak. Tapi kalau dalam waktu 3 hari tidak mau bertaubat, ya sudah itu. Dia dinyatakan sebagai orang murtad. Jadi barang siapa yang murtad minkum, min dari kum kalian, an dari dinihi agamanya. Barang siapa ada seorang muslim yang murtad dari agama Islam, fayamut, lalu dia itu mati, wa huwa kafir, sedang dia mati dalam keadaan kafir. Ada yang menafsirkan dia mati kemudian dia matinya belum bertaubat, diancam nih oleh Allah itu. Faulaika, maka bagi mereka itu habitat. Habitat ini bisa diartikan ininya Pak, tingkat yang paling awalnya itu sia-sia. Tingkat lebih tingginya itu ini habitat ini binasa lah, Pak. Hangus itu. Faulaika, maka bagi mereka itu habitat, akan hangus a'maluhum, pahala dari amal perbuatan mereka, fid dunya, baik di dunia, wal akhirah, terlebih-lebih di akhirat. Jadi semua pahala dari amalan yang pernah dia kerjakan, dari mulai pahala sholat, zakat, puasa, haji, umroh, kurban, silaturahim, ketika dia itu murtad dari ajaran Islam, hangus semuanya, Pak. Di dunia ataupun di akhirat itu. Dia rugi di dunia, rugi di akhirat. Rugi di dunianya apa? Ketika mati jangan disolatkan. Ketika mati, umat Islam tidak perlu memandikan, tidak perlu menyolatkan, tidak perlu menguburkan. Itu kan kerugian dunia, akhir dunia lah. Apalagi kelak di yaumul akhir. Nah, makanya sangat disayangkan sekali hari ini banyak atau adalah sebagian orang yang mengaku Islam itu mengkufuri sebagian atau beberapa perintah Allah dalam Al-Quran itu, Pak. Ini yang sangat disayangkan itu. Salah satunya kan Allah memerintahkan orang-orang beriman itu memilih pemimpin dari kalangan orang beriman dan melarang orang muslim memilih pemimpin orang kafir. Banyak umat Islam yang menolak itu.
yang tidak percaya dengan ayat itu. Nah itu yang disayangkan itu. Padahal ancaman menolak itu kan berat sekali itu. Wa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Beda Pak kalau dia itu tidak tahu itu. Kalau dia tidak tahu, kalau dia itu tidak sadar, beda dengan menolak. Hum, dipertegas lagi nih. Wa ulaika, dan mereka itu ashabun nar, sahabatnya neraka gitu. Penghuni neraka. Hum, mereka itu fiha, di dalamnya, khalidun, kekal. Padahal dia itu asalnya seorang muslim yang taat Pak. Bahkan boleh jadi nampak seorang secara lahir dia itu masih muslim gitu Pak. Tetapi dia ternyata dinyatakan sebagai orang yang keluar dari Islam, yang murtad dari ajaran Islam. Maka ini ancaman Allah harus diingat nih. Satu, habitat a'maluhum fid dunya. Yang kedua, habitat a'maluhum fil akhirah. Yang ketiga, ashabun nar, penghuni neraka. Yang keempat, khaliduna fiha. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.